Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia, di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk memberikan salawat kepada beliau dan juga telah memberikan salam secara langsung dari dia Allah bersama dengan para malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita mengatakan wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan lebih sempurna lagi kalau kita menggabungkan keduanya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian, pertama saya berikan dukungan saya baik kepada tuan rumah ataupun para hadirin untuk membiasakan diri membentuk majelis ilmu seperti ini, atau bahkan lebih baik lagi, baik yang mensponsorinya, yang memang menjadi penyebab berkumpulnya, seperti Sahibul Bait menyiapkan tempatnya, mungkin ada fasilitas-fasilitas yang lain, mungkin ada konsumsi, mungkin ada beragam macam hal yang dipersiapkan. Ada mungkin yang menyumbang dengan tenaganya, ada yang menyumbang dengan materinya, ada yang menyumbang dengan tempatnya. Semua ini sangat besar manfaatnya, dan juga termasuk Anda yang datang menghadirinya. Karena memang asas agama kita adalah ilmu. Ilmu ini kalau sudah didalamin, maka akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah didalamin, sudah datang, sudah dirasakan dalam hati, maka akan mendongkrak amal saleh. Tidak mungkin orang tiba-tiba bisa rajin beramal saleh tanpa iman. Tidak mungkin iman muncul tanpa ilmu. Para ulama kita dari sahabat dan tabi'in, mereka tidak pernah melewatkan satu hari kecuali pasti ada pertemuan mereka untuk mengkaji ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat minimal sampai kami bisa membacanya, mentadaburi, mengambil hukum-hukumnya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya setiap hari. Berikan simbol dalam hidup Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kalau tidak sempat hadir di majelis ilmu seperti ini, dengar di radio, ada kelebihan rezeki, beli DVD-nya, ada program di HP, bisa buka di wifi, pakai wifi atau program internet sekarang yang ada. Kemudian membuka di YouTube cukup banyak. Kalau Anda berminat dengan ceramah saya, ada 250 ceramah, alhamdulillah, yang sudah diangkat di YouTube dan bisa diikuti dengan beragam macam judul. Intinya jangan ada terlewat hari kecuali ada datang atau menghadiri atau mendengar majelis ilmu. Karena memang ilmu ini satu-satunya tangga untuk mengangkat kita sampai ke iman. Dan kalau iman sudah datang, maka seluruh amal saleh akan mudah kita kerjakan. Begitu pula dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan atau maksiat kepada Allah SWT. Jadi ini pembukaan saya. Kita masuk ke tema. Waktu saya ditanya oleh panitia, tema yang kedua ini setelah tadi pagi kita membahas masalah saudaraku adalah rahasia rezekimu. Maka sekarang kita membahas tentang dahsyatnya Ramadan. Mungkin Bapak Ibu di sementara Ramadan dan sudah berlalu 2 pekan, sudah hampir tiap hari kalaupun ada di dekat masjid atau masjid dekat-dekat rumah kita, selalu ada ceramah. Dan tidak sedikit di antara ulama kita, kiai kita, dai kita yang telah menyampaikan Ramadan. Tetapi saya coba menyampaikan mudah-mudahan dari sisi-sisi yang lain yang lebih memotivasi kita. Dan ini juga sudah ada di YouTube judul ceramah dahsyatnya Ramadan.
untuk lebih memberikan kita semangat, minimal untuk 2 pekan yang tersisa, dan ditambah lagi insya Allah dengan tahun-tahun yang akan datang selama Allah masih memberikan kehidupan. Sebelum kita mulai dengan 20 poin, 20 kelebihan bulan Ramadan yang akan kita kaji satu persatu, semoga Allah berkahi, kita akan masuk dulu ke bahan muhasabah. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwasanya rutinitas kehidupan kita sehari-hari ini, bangun pagi, terbit matahari, kemudian aktivitas kita sudah rutin, sarapan, orang yang sekolah subuh sholat, tentunya kemudian mandi, kemudian sarapan, kemudian mulai beraktivitas cari rezeki. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin sudah mulai bergerak ya, untuk memasak, membuat makanan dan seterusnya, atau belanja di pasar, sebagian jadi pedagang. Kemudian siang hari makan siang, kemudian malam hari makan malam. Semua diisi dengan, anggaplah diisi dengan ibadah, 5 waktu sholat, atau ada juga orang yang tidak mengisi sama sekali dengan ibadah. Rutinitas ini akan terus menerus terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup. Tetapi harus kita sadari, semua ini punya ajal namanya, punya batas di mana dia akan berhenti. Bapak Ibu, ini fakta. Saya bukan menakut-nakuti, tapi fakta lapangan. Kalau semua aktivitas kita ini ada ajalnya namanya. Ajal itu batas di mana dia akan berhenti semua. Banyak orang paham ajal itu kematian. Sebenarnya bukan kematian tuh ajal. Ajal itu memang batas di mana sudah saatnya berhenti, sudah saatnya rusak. Seperti ada seorang sahabat, pernah pembantunya mecahin piring, lalu dia marah dengan pembantunya. Pada saat Nabi SAW mendengar si tuan ini marah dengan pembantunya, dipanggil ke rumahnya, dipanggil ke rumah Nabi SAW, si tuan rumah tadi. Pada saat dia datang, kata Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantumu? Dia bilang, ya Rasulullah, dia pecahin piring, piring itu baru saya beli. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal, punya batas di mana dia harus rusak pada saat itu. Dia harus berhenti. Sebagaimana kamu punya ajal, kamu juga nanti ada batas berhentinya. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Kalau tiba saatnya rusak piring itu, siapapun yang pegang, dia pasti akan rusak. Kita lagi naik motor atau naik mobil, bannya pecah, bannya bocor. Kalau pemahaman tadi yang saya sampaikan ini adalah kita harus yakin sudah tiba ajalnya ban itu. Udah saatnya dia rusak. Mau Bapak Ibu paksain bagaimanapun gak bisa, harus rusak. Itu namanya ajal. Ajal ini definisinya adalah pemberhentian aktivitas rutin yang sering terjadi. Itu sebuah poin. Di ujung daripada ajal ini baru ada dikenal namanya kematian. Kematian lain lagi, bukan seperti ajal. Ajal itu cuma pemberhentian daripada aktivitas kita. Kalau kematian, proses karena sudah berhenti aktivitas, sudah berhenti tugas kita, sudah berhenti tugas benda-benda bahkan yang ada di muka bumi ini, maka akan ada namanya kematian. Tapi kematian hanya diberikan kepada makhluk Allah yang bernyawa, berjiwa, ada ruhnya. Proses dicabutnya ruh oleh malaikat sehingga kita mati, sehingga kita berpisah ruh sama jasad, itu namanya mati. Jadi setelah ajal datang, saatnya sudah habis pada saat itu, baru kematian datang menjemput. Dan kematian ini proses dicabutnya ruh dari jasad sementara. Di dunia, jasadnya akan dimasukkan ke tanah dan dimakan oleh tanah, lalu ruhnya akan hidup di alam barzakh. Kalau dia orang beriman, hidupnya akan bahagia menjadi taman dari taman ruh, surga, ruhnya itu, atau akan menjadi lubang dari lubang neraka. Mati ini pasti akan datang, ajal ini pasti akan datang, tidak mungkin tidak. Dan kita juga perlu garis bawahi, kita ini umat Muhammad SAW, umat Islam ini, umur kita adalah umur yang paling pendek di antara umat-umat manusia yang lalu.
Umur Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh mendakwai kaumnya, di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Dan yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam itu satu generasi. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu umurnya antara 500 sampai 1500 tahun. Itu umur mereka, satu generasi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kasus itu dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal berdakwah di sana 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka pun dihantam dengan badai, tofan, angin yang kencang karena mereka zalim. Mereka menolak dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Ada pernah seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam sedang menangisi anaknya. Anaknya ibu ini, Bapak Ibu sekalian, meninggal umur 60 tahun. Ibunya berumur 600 tahun. Ibunya nangis. Ibunya bilang, kesian anak saya ini, masih belum punya banyak prestasi dunia, belum banyak beribadah. Umurnya 60 tahun hanya meninggal nih. Ibunya 600 tahun. Lalu Nabi Nuh alaihissalam lewat, Nabi Nuh mengatakan, wahai ibu, jangan kau tangisi anakmu ini, karena akan datang nanti umat manusia seperti kita, kata Nabi Nuh, di akhir zaman umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Kalau 60 tahun sudah dianggap tua sekali. Seperti kita keadaannya. Zaman Nabi Nuh itu seperti anak baru 6 tahun. Memang beda umur kita sama mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, umru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilu ma tajudu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui itu. Kalau sekarang ada yang umur 80, 100 tahun, udah kita anggap tua sekali kalau 100 tahun. Zaman Nabi Nuh seperti anak 10 tahun, umur mereka 1500. Jadi kita ini umat manusia yang paling pendek umurnya. Ajal yang telah datang, pemutusan semua aktivitas oleh kaum-kaum sebelum kita yang panjang setelah 1000 tahun, 1500 tahun, hanya akan memutus kita dalam 60 sampai 70. Kemudian kita akan menghadapi kematian seperti mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-An'am, surah An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, mati akan datang menjemput kalian, walaupun kalian sedang berada di sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh, temboknya tebal, tetap akan datang kematian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fakta lapangan. Coba Bapak Ibu ingat atau renungi sama-sama. Kalau dari hari ini 100 tahun kita mundur ke belakang, artinya umur orang yang hidup itu 100 tahun. Masih adakah orang-orang yang 100 tahun hidup di zaman sekarang? Jawabannya ada tentunya. Tapi pertanyaan selanjutnya, berapa orang? 10, 20, 100 orang? Anggap 1000 orang seluruh dunia. Yang umur 100 tahun ini juga gak mungkin gitu kan. Kalau ada 1000 orang, maka pertanyaannya, mana orang yang sama dengan mereka tahun lahirnya? Mana yang umurnya sama, yang sama tanggal lahirnya, yang bulan lahirnya? Mana mereka semua? 1000 orang pun kalau ada yang hidup, maka berjuta-juta orang yang lain yang seumur sama yang mereka menjadi sudah meninggal dunia semuanya. Kita balik kasusnya sebagai bahan muhasabah. Kalau dari sekarang sore ini kita hitung 100 tahun ke depan, anggap di antara anak-anak kita yang masih main-main belakang umurnya misalnya 6 tahun. 100 tahun lagi umurnya 106 tahun. Pertanyaannya, masih hidup ke dia? Allahu a'lam. Bagaimana dengan kita yang sudah 30 tahun, yang 40 tahun, yang 20 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun?
Kalaupun sampai 100 tahun akan datang 160, pertanyaannya apakah dia akan masih hidup? Jelas semuanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena nanti hari kiamat akan mendatangkan balasan-balasan amal kalian. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang selamat dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia telah beruntung. Dia telah beruntung. Jadi buka mata kita, sadari ada ajal dari setiap aktivitas kita. Tidak begini terus Bapak Ibu sekalian. Ini akan ada berhenti nanti. Dan di ujung ajal itu ada kematian. Kita mau lari kemanapun tetap akan menjemput kita. Bapak Ibu mohon maaf, saya bukan tidak menghormati orang yang jaga makanan yang bagus, orang yang jaga kesehatan, olahragawan, orang yang menjaga obat-obat vitamin diminum yang mahal-mahal. Kalau ajalnya datang, mati. Seorang binaragawan pun yang kekar, kalau sudah tiba ajalnya, mati. Saya bukan bilang jangan ikhtiar ya, karena ikhtiar berobat menjaga kesehatan adalah ibadah. Tapi kalau ajalnya datang nggak bisa. Siapapun, adirai yang badannya kekar mati juga. Nggak ada ceritanya karena dia olahragawan terus nggak mati, nggak ada. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang miskin, orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, turunan suku apapun, Arab, bule, Melayu, orang Afrika, datang ajal, mati. Dan matinya di tempat itu, nggak bisa. Nggak bisa melangkah pun nggak bisa. Nggak bisa buat apa-apa. Maka ini poin penting yang harus kita ketahui. Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut. Dan para nabi-nabi ini, kalau mereka mau meninggal Bapak Ibu sekalian, ditawarkan umur tambahan, khusus nabi-nabi saja. Maka Nabi Musa AS kedatangan malaikat maut. Lalu Musa bertanya, biasanya malaikat maut mengunjungi nabi-nabi yang mengunjungi biasa, bukan untuk cabut ruh. Maka Musa bertanya, untuk apa kamu datang kali ini? Kata malaikat maut, untuk mencabut ruh wahai Musa. Maka Musa berkata, sebentar, saya diberikan opsi sama Allah untuk minta panjang umur. Saya minta dipanjangin umur. Silakan. Dia minta kepada Allah, berdoa. Allah turunkan Jibril alaihissalam. Jibril berkata, wahai Musa, Tuhanmu mengijabah permintaanmu. Kamu akan diberikan tambahan umur 1000 tahun. 1000 tahun ditawarkan. Cukup nggak? Kata Musa, 1000 tahun cukup. Tapi subhanallah, pada saat itu Allah tanamkan hidayah, ilham di dalam hati Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya lagi. Nabi Musa berkata, tapi sebentar Jibril, setelah 1000 tahun nanti, kalau saya hidup, mati juga? Kata Jibril AS, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, mau nabi mau manusia biasa, mau kaya mau miskin, mau sehat mau sakit, suku manapun mati. Kata Musa AS, kalau begitu matikan aja saya sekarang. Ngapain saya lama-lama? Jadi ini sebuah poin yang fakta harus kita ketahui. Seorang mukmin jeli, orang muslim yang cerdas, dia tahu kalau mati pasti datang. Aktivitas rutin kita sehari-hari, makan, minum, tidur, kamar mandi, aktivitas lagi di luar, ketemu orang, itu hanya akan dalam batas waktu tertentu. Dan dia ada satu hal yang dia harus sadari, yang kita harus sadari. Selain fakta-fakta tadi, ada ajal, ada kematian. Bapak Ibu sekalian, dunia yang kita tempatin ini, yang sekarang kita lalui, ini cuma sebentar. Bukan ini target kita. Bukan di sini target kita. Semua dunia ini isinya kemasan dan kiasan. Apa isinya? Kemasan dan kiasan. Begini contohnya. Apa bedanya kira-kira antara orang yang tidur di emperan jalan, tidak pakai selimut, enggak pakai kasur, enggak pakai bantal, tidur tergeletak, dengan orang tidur di ranjang yang mahal miliaran harganya, pakai AC rumahnya masya Allah bagus. Kira-kira bedanya apa? Jawabannya adalah kemasannya yang berbeda. Yang satu tidur di emperan jalan, yang satu tidur di ranjang yang mewah. Tapi tujuannya sama nggak? Hah? Kok cuma 2 orang yang jawab?
Tujuannya sama. Tujuannya tidur. Bisa saja orang yang tidur di pinggiran jalan lebih enak tidurnya karena nggak ada beban pikiran. Bedanya apa antara orang yang makan di daun pisang sama makan di piring emas? Isinya sama-sama tempe, sayur asam sama. Kemasannya yang beda. Tujuannya apa? Makan. Sama nggak? Sama. Itulah dunia, kemasan. Sama dengan kiasan. Oh ini turunan Arab, oh ini turunan bule, oh ini turunan Melayu, oh ini Afrika, oh ini kaya, oh ini miskin, oh ini tinggi, oh ini pendek. Itu kiasan semua. Kiasan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mau melihat poster tubuh kita dan paras wajah kita. Allah nggak butuh itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah mau lihat wajah kalian dan poster tubuh kalian. Allah nggak butuh itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat, menilai hati kalian dan amal kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus paham poin-poin seperti ini. Dunia hanya sebentar, aktivitasnya akan berakhir, di ujungnya ada kematian yang memisahkan ruh sama jasad dan kita pindah ke alam abadi namanya akhirat. Pindah ke alam akhirat ini, Bapak Ibu sekalian, butuh bekal yang dibawa. Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang kematian? Kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Bilal sambut kematian. Kapan saja mau datang sambut saya siap. Kenapa Bilal siap? Karena Bilal sudah beribadah, sudah punya persiapan, sudah tahu di akhirat apa yang akan dia dapatkan. Orang yang beriman tahu kalau dia akan ke sana. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Adam semua turunan dari suku manapun dia meninggal dunia akan ikut ke kuburannya 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang dua pasti pulang, keluarganya dan hartanya, dan tinggal bersamanya 1, amalnya. Sesayang-sayangnya ibu-ibu di belakang sama suaminya, atau bapak-bapak di sini sama istrinya, kalau pasangannya mati dimasukkan ke liang lahat, mau nunggu gak? Ini gak ada jawaban, berarti mau nunggu ya. Siap nginap semalam gak? Bawa kasur tidur di situ. Orang tua, suami istri mungkin kalau cerai ada namanya mantan istri, mantan suami, ada bekas baik. Anak, orang tua nih Bapak Ibu yang punya anak sayang sama anaknya, atau anak-anak sayang sama orang tuanya. Pada saat mati orang tua kita atau anak kita, mau kita tunggu di situ di kuburan? Sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan. Minta ya kembali nggak bisa. Paling lama sejam, 2 jam. Setelah itu pulang ke rumah. Mobil, kita punya mobil Alphard, mobil apa yang mewah-mewah. Paling jauh parkir kemana? Pagar kuburan di luar. Begitu kita dimasukkan, dinaikkan di mobil ambulan, turun, begitu kita masuk pulang, dibawa pulang semua harta jadi ahli waris, diambil dari warisan. Nggak ada mobil parkir ke dalam liang lahat. Mobil, rumah, apalah, baju, tas, sepatu yang bermerek, apa saja semua. Semua itu cuma kemasan dunianya. Cuma kita pakai. Orang nanti puji dan pujian pun seperti lidahnya. Oh bagus ya, oh indah ya, oh begini ya. Cuma seperti lidahnya saja. Kita bukan tidak boleh nikmatin ya. Seperti Pak Andre, Masya Allah dan teman-teman, silahkan. Ini boleh dinikmatin. Dalam Islam tidak dilarang. Tadi saya sudah bahas di masalah rezeki. Seorang muslim boleh makan makanan yang bagus, bahkan dianjurkan. Pakai baju yang bagus, rumah yang bagus, punya mobil yang bagus. Tapi bukan target. Bukan target. Karena di ujung kehidupan ada ajal, ada mati, dan akan kita tinggalkan semua nih. Kita lahir telanjang, dibungkus dengan 1 bungkus selimut, meninggal juga sama. Telanjang semua, tidak ada bajunya yang merek apa dipakein, dia nggak ada. Jaketnya, tasnya, sepatu nggak ada, semua dipakai.
dibungkus dengan kain kafan yang baru dibeli di pinggir jalan, kemudian dimasukkan ke liang lahat sama. 3 jam kemudian badannya akan habis dimakan oleh tanah, akan pindah ke alam sana. Ini fakta, nggak bisa kita lepas dari itu. Ajal akan datang, aktivitas selesai, di ujungnya ada kematian, berpisah ruh sama jasad kita akan dimakan oleh tanah, ruh akan mempertanggungjawabkan perbuatan selama di dunia di situ di alam barzakh, dan akhirat adalah target. Berarti tunggangi dunia untuk dapat yang di sana. Karena beda jauh antara dunia sama akhirat, kita akan tinggalkan. Sebesar apapun upaya kita untuk menyembunyikan, untuk menyimpan, tidak akan ada. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau infakkan selama kau hidup, dan hartamu yang bukan sebenarnya adalah hartamu yang kau berikan makanan, pakaian, dan seterusnya. Karena itu akan habis, kita pakai, rusak, selesai. Tapi yang kita keluarkan di jalan Allah, bangun masjid, rumah anak yatim, kegiatan sosial, itulah yang akan menjadi teman kita nanti. Yang temani kita amalnya, sholatnya, hadir majelis begini, puasa Ramadannya, bantu fakir miskin, dan segala macam yang sudah kita tahu, perbuatan-perbuatan amal saleh. Itu semua akan menemani kita di kuburan. Nah, salah satu fasilitas yang sangat luar biasa yang Allah sebagai pencipta langit dan bumi siapkan buat kita, agar pada saat ajal datang, berhenti semua aktivitas, mati memisahkan antara ruh sama jasad, dan kita pindah ke alam akhirat yang merupakan target utama, itu disiapkan agar bisa mendapatkan semua yang terbaik di sana, siap mati, ya, siap menerima ajal pada saat datang, siap pindah alam ke akhirat. Itu karena dia punya amal soleh maksud saya. Dan fasilitas yang paling luar biasa untuk beramal soleh adalah bulan Ramadan. Jadi dari tadi saya panjang lebar muter-muter kemana ini, ingin menitik beratkan masalah itu. Karena banyak orang tiba Ramadan seperti sebuah rutinitas saja. Ya kebetulan orang semua puasa, saya puasa juga. Kebetulan orang terawih dekat rumah semua tetangga, ya saya juga terawih. Ini pemahaman yang keliru nih. Persepsi ini harus dihapus. Karena amal-amal yang kita kerjakan itu, Allah nggak butuh dengan amal itu, kita yang butuh. Kenapa banyak Bapak Ibu sekalian kalau lagi sholat tidak khusyuk? Sholat Allahu Akbar, nggak pernah tersentuh hatinya dengan ayat, nggak pernah mau lama ruku dan sujud, tidak pernah menangis pada saat ibadah. Kenapa kok seperti itu? Bahkan ada orang cenderung datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai pergi. Seperti saya lihat kemarin beritanya di mana, di Blitar ya, luar biasa. Seperti ayam patok jagung, Allah, dari mana ini? Semoga Allah berikan hidayah ya. Diajak bicara kiainya atau imamnya, dikatakan ini tidak melanggar agama. Subhanallah. Syarat sahnya sholat dalam 4 madhab semuanya menyebutkan salah satunya tumaknina, tenang, gitu ya. Allahu Akbar, tenang. Sami Allahu liman hamidah, tenang. Baca Subhana Rabbiyal Azim 1, nafas dulu. Subhana Rabbiyal Azim 2. Perindah amal itu, karena ini akan menemani kita di kuburan. Kita kalau mau dapat untung bisnis, produk kita dilap-lap, dibersih-bersihin, ditata dengan rapi, buat promosi apa supaya bisa laku barang-barang kita. Padahal ini hanya akan sampai di kuburan, selesai, nggak ikut lagi. Barang dagangan tidak ada yang ikut. Tapi amal kita, sholat kita, puasa kita, semuanya akan menemani kita. Kenapa kita nggak perbaikin itu? Banyak orang pikir Allah butuh dengan amalnya, makanya dia cuma seperti stor kewajiban. Ini keliru. Balik persepsi itu. Kita yang butuh dengan amal itu, Allah nggak butuh. Allah sama sekali nggak butuh dengan amal yang kita kerjakan. Maka Ramadan adalah salah satu fasilitas yang Allah siapkan untuk semua muslim agar mereka bisa memiliki banyak bekal untuk menuju ke akhirat sana. Saya akan sebutkan tidak kurang dari 20 kelebihan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan insya Allah kita bisa ambil manfaat darinya. Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran ini maksudnya adalah Al-Quran itu bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, seorang penulis novel yang terkenal, bukan. Al-Quran ini bukunya, kitabnya Allah yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, gunung-gunung, malaikat, jin, manusia, semua. Allah yang la ilaha illallah itu menurunkan kitab dari langit, Al-Quran.
Dan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian bukan kitabnya orang Islam saja, petunjuk bagi semua manusia. Dan di bulan Ramadan Allah turunkan itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 surahnya ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana yang kami turunkan di dalamnya, bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini hudan lin-nas, petunjuk untuk manusia, bukan hudan lil mu'minin. Petunjuk orang-orang yang beriman saja bukan. Semua manusia akan bisa berkiblat di situ. Wa bayyinatin minal huda, dan dia akan menjadi penjelas terhadap semua yang dibutuhkan untuk butuh penjelasan apa saja. Dan dikatakan wal furqan, dan yang membedakan yang baik dan buruk. Kita kalau baca Al-Quran dapat pahala setiap hurufnya 10. Kita kalau butuh petunjuk jadi petunjuk. Kita mau jadi obat, syifa linnas. Semuanya. Gak ada sesuatu yang kurang dari Al-Quran. Ramadan bulan turun Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Yang belum bisa baca, belajar bacanya. Yang belum sudah bisa pintar baca tapi belum biasa mengkhatamnya, coba mengkhatamnya. Yang sudah bisa, coba mulai menghafalnya. Tidak ada orang yang rugi membaca Al-Quran. Allah menjadikan cahaya baginya dan jadi penolong pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Iqra'ul Qur'an, baca tu Al-Quran, pelajari tulisannya, baca. Fa innahu ya'ti syafi'an li ahlihi yaumal qiyamah. Dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Orang beriman tahu, setiap lisannya berkata selalu baik saja. Tanya kabar orang, bertanya ilmu sesuatu yang penting, menuntut orang nasihat, atau dia berzikir atau membaca Al-Quran. Nggak ada kalimat kosong kalau dari mulut seorang beriman. Harus betul-betul emas. Nggak boleh gunjing, nggak boleh fitnah, nggak boleh menghina, nggak boleh kata kasar, kata kotor, nggak ada dalam kehidupan seorang muslim. Dan Al-Quran adalah induk daripada perkataan-perkataan yang baik itu. Para ulama, mereka kalau lagi diam, mereka tidak ada orang bertanya, maka mereka melakukan zikrullah, membaca Al-Quran. Dikatakan Syekh bin Baz, salah satu ulama di Saudi yang baru meninggal berapa tahun yang lalu, subhanallah, dikatakan oleh murid-muridnya, Syekh bin Baz ini orangnya buta ya, tapi kadang-kadang setiap hari di waktu tertentu beliau menerima telepon. Orang bertanya, ini hukumnya apa Syekh? Ini hukumnya apa? Syekh ini seperti kiai kalau kita di Indonesia. Ini hukumnya apa? Maka beliau, kata murid-muridnya, kalau lagi bicara, nanya atau menjawab, beliau jawab, hukumnya begini, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam begini. Tapi kalau orang itu lagi bertanya, syekhnya lagi dengar, itu sambil dengar sambil dia astagfirullah, 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 atau lagi ngulangin surah-surah pendek, surah-surah Al-Quran sambil dengarin orang tuh. Bayangin, nggak ada waktu jeda untuk bohong, untuk kosong, nggak ada. Ibu-ibu kalau lagi belanja sambil ambil barang, bapak-bapak lagi di motor, lagi macet, daripada kita mengkhayal melihat warna mobilnya orang apa, plat mobilnya apa, nggak perlu. Baca surah, baca apapun Al-Quran. Saya kalau di Jakarta, di mobil saya taruh ada dashboard, di dashboard ada Quran. Saya pernah antri keluar dari mall untuk keluar dari pembayaran saja, ada 5 mobil depan saya. Saya ambil Quran tersebut, saya buka, subhanallah, ngantri 5 mobil, saya bisa baca 1 lembar timbal balik. Berapa banyak pahala yang bisa didapatkan nih. Lampu merah yang 1 menit itu bisa kita maksimalin. 1 hari berapa kali Bapak Ibu buka HP-nya? Kalau kita mau buka HP, mau lihat SMS, mau lihat telepon masuk, 1 hari bisa berapa kali kita membukanya? Coba setiap buka, sebelum baca SMS, sebelum lihat telepon yang masuk, kalau ada HP-HP Android sekarang itu sudah ada program Quran gratis lagi, bisa di-download. Buka ayat Al-Quran. Kalau yang ada di HP saya nggak tahu yang di HP Bapak Ibu sekalian. Kalau di HP saya itu ada program yang menarik. Kalau saya sudah baca surah tertentu sampai ayat tertentu, kalau saya keluar dari program itu, nanti kalau saya masuk lagi mau lanjutin, langsung diingatkan sama dia. Nih, mau lanjutin bacaan sebelumnya atau mau baca baru? Kalau saya klik yang baca yang lalu diingatkan, oh kamu baca sampai ayat 39 Al-Ankabut misalnya. Tinggal kita lanjutin gitu kan. Itu luar biasa. Bayangkan kalau 1 hari kita bisa bolak-balik buka HP kita, periksa SMS, periksa WhatsApp, periksa BlackBerry, periksa miss call yang masuk, atau kita lagi bermain di programnya. Berapa kali kita lihat? Anggap 50 kali. Setiap lihat 1 ayat saja. Buka sebelum baca SMS, buka kembali ke program Quran, baca 1 ayat. Tutup, silakan balas SMS. 1 ayat itu tidak ngambil setengah menit baca 1 ayat. Kalau 50 kali kita lihat sehari HP kita bisa membaca 50 ayat Al-Quran sehari.
pahalanya per hurufnya 10 pahala. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabat? Maukah kalian mendapatkan 2 ekor unta berwarna merah, gitu kan? Unta berwarna merah ini zaman itu seperti kita sekarang mobil Alphard, seperti mobil Ferrari, mahal-mahal. Untanya ini bisa sampai ratusan juta harganya kalau sekarang. Unta betina besar, badannya merah, gemuk. Itu harganya bisa mungkin 200-300 juta harganya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau mendapatkan setiap saat 2 ekor unta merah di Budhan, di sebuah lembah, memang di situ ada pasar unta, tanpa dia mencuri, tanpa memutus silaturahim. Artinya dia akan dapat itu Budhan dan Aqiq. Ini ada 2 disebut oleh Nabi SAW. Lembah di Madinah, di situ dulu ada pasar kurma, pasar unta. Nabi SAW bilang, siapa di antara kalian? Sahabat tahu semua tuh, kalau kita seperti misalnya showroom mobil, siapa yang mau ke showroom mobil Mercy, dia ke sana dapat 2 mobil Mercy sekaligus, tanpa mencuri, tanpa memutus silaturahim. Artinya bukan diambil lalunya kerabatnya, dapat gratis begitu saja. Kata para sahabat, tentu kami ya Rasulullah mau. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian keluar belajar Al-Quran, membacanya 2 ayat saja dari ayat Al-Quran, lebih baik daripada 2 unta besar. 3 ayat lebih baik daripada 3 ayat Al-Quran. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Terus begitu. Ya, terus begitu. Jadi disebutkan luar biasa, gitu kan? Disebutkan luar biasa. Kata Nabi SAW, dan begitu pula kelipatannya. 5 ayat berarti 5 ekor unta, 10 ayat berarti 10 ekor unta, terus begitu. Ayat Al-Quran saja. Kalau kita tadi saya bilang tidak usah sita waktu khusus. Kalau kita cuma buka HP, baca 1 ayat, berarti sama dengan dapat 1 unta, 1 mobil Mercy, gitu misalnya. Itu luar biasa. Ingat fadilah yang lain. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat nanti akan disuruh baca oleh Allah. Setelah lolos timbangan amalnya, sudah mau masuk surga. Sekarang penentuan derajat di surga nih. Setiap derajat itu fasilitasnya berbeda-beda, luar biasa gitu. Khusus pembaca Al-Quran, kata Nabi SAW, dia nanti di surga disuruh baca oleh Allah. Baca ayat yang sering kau baca. Dia sering khatam Al-Quran, dibaca sama dia. Setiap dia baca diangkat derajat, diangkat derajat, diangkat derajat terus. Surga punya 8 buah pintu, satu pintunya punya 100 derajat. Satu derajat ke derajat yang di atasnya antara langit dan bumi jaraknya. Fasilitasnya juga jauh sekali. Maka dia baca nih, dari pintu pertama dilewatin derajat 1 terus dia baca, Allah biarin sampai dia sudah mencapai, diangkat derajatnya pintu ke-8 derajat ke-100 surga Firdaus. Baru Allah bilang sama dia, berhentilah kedudukanmu, ya derajatmu di akhir ayat yang kau baca. Hanya karena baca Al-Quran menjadi penolong pada hari kiamat, meninggikan derajat di surga. Di dunia juga kita merasa ketentraman. Coba praktekin deh, ada ketentraman jiwa pada saat baca Al-Quran. Daripada kita baca buku-buku yang kosong, tidak ada manfaatnya kecuali buku-buku memang yang berpendidikan, ada hal-hal yang bermanfaat, maka silakan. Daripada baca majalah, daripada membaca ramalan bintang yang bisa membawa pada kemusyrikan, daripada baca koran yang kadang-kadang isinya kosong. Informasi Ustaz, benar informasi, silakan baca, nggak ada yang larang. Tapi bukan itu menjadi inti. Kadang-kadang kita buang waktu sampai sejam, setengah jam baca koran. Apa yang kita dapatkan? Informasi tentang manusia. Apa manfaatnya buat kita? Ya, kecil sekali persentase. Tapi kalau baca Quran, manfaatnya besar. Pertolongan hari kiamat, gitu kan. Bisa jadi obat di dunia. Orang kena sihir dibaca Al-Quran bisa sembuh. Orang kena racun dibaca Al-Quran bisa sembuh. Dan banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Belum lagi banyak sekali orang yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Banyak sekali orang yang masuk Islam justru karena Al-Quran. Seorang profesor dari Muantai masuk Islam gara-gara itu. Dia mengadakan undangan untuk seluruh dokter-dokter spesialis kulit seluruh dunia di Muantai. Lalu kemudian dia buat peraturan, gitu kan. Dia iklankan penemuannya. Dia buat penemuannya. Maka dia naik di podium yang hadir ini ribuan orang dokter spesialis kulit. Lalu dia berkata, saya baru menemukan dengan teknologi
teknologi yang canggih, ternyata dia bilang rasa sakit manusia itu dirasakan dengan oleh urat saraf yang melengket di kulitnya. Kalau urat saraf itu kena terbakar atau bisa dilumpuhkan dengan cairan obat bius, lumpuh urat-urat saraf di bawah kulit, itu dibedah nggak sakit lagi. Didatangkan satu contoh, ada orang rupanya kena luka bakar nih, ini terbakar tangannya. Lalu ternyata dipastikan kulit dan urat sarafnya memang sudah terbakar. Dokternya didatangkan pisau bedah, diiris tangannya tadi, daging bagian dalamnya, nggak sakit orang itu. Orang semua satu auditorium bersorak-sorak. Ini penemuan yang luar biasa. Ternyata badan manusia sakitnya cuma di kulitnya. Orang kalau di dalam diobok-obok, dibedah-bedah, dioperasi, itu udah nggak sakit asal urat-urat sarafnya dilumpuhkan gitu. Subhanallah, di auditorium tadi tempat pertemuan itu ada dokter muslim yang datang. Ada dokter muslim yang kebetulan datang. Diundang dari Mesir 2 orang. Satu dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir, yang satu tidak. Yang satu yang sering ikut pengajian ini waktu orang lagi bersorak dia angkat tangan. Sebentar Pak Profesor. Hening semua orang. Kenapa orang ini? Orang semua bersorak menganggap penemuan canggih, malah dia angkat tangan, dia mengatakan sebentar Profesor. Kata dia, kalau ini penemuan Anda yang tercanggih Profesor, saya ingin memastikan penemuan Anda ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kata profesornya, mana buktinya? Ini penemuan baru dengan teknologi canggih. Bagaimana bisa Al-Quran bisa membuktikannya? Diambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibawa ke podium, dibukakan ayat surah An-Nisa ayat 56. Dibukain tuh. Waktu dibuka, kata si dokter muslim ini, silakan Anda lihat, saya akan bacakan. Kurang lebih ayatnya begini, tentang ahli neraka, penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghaira ayyadukul adzab. Setiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Jadi penghuni neraka itu Allah nggak butuh bakar sampai kulit dan tulangnya. Allah bilang setiap kali kulit mereka terbakar dengan api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang buruk. Ayat ini menjelaskan penemuan si profesor tadi, bahwa saya memang di neraka nggak butuh Allah bakar sampai ke kulit daging dan tulang kita. Kulit dibakar, selesai, diganti kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Berarti penemuan sudah ditemukan. Subhanallah, dari atas podiumnya si profesor mengatakan, tuntun saya masuk ke agamamu, ini gak mungkin buatan manusia. Lalu dia syahadat di atas podiumnya, disaksikan dengan ribuan dokter pada saat itu. Subhanallah, sampai sekarang selalu yang masuk Islam orang-orang yang pintar, dan umumnya karena ayat Al-Quran. Dan yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang bodoh. Al-Quran bukan tulisan seorang profesor, saudaraku. Tulisan dari Allah, dari langit sana, pencipta langit dan bumi sebagai panduan. Lebih lagi itu kita dikasih pahala setiap hurufnya. Lebih daripada itu jadi petunjuk, jadi obat dan seterusnya. Maka kenapa kita tidak pelajari? Ramadan kesempatan, dan Ramadan momen untuk mempelajarinya. Ada trik yang saya ajarkan kalau Bapak Ibu mau berbagi, maka membaca Al-Quran. Ada 4 hal yang harus dilakukan dengan Al-Quran. 4 hal yang harus dilakukan dengan Al-Quran. Yang pertama membacanya. Baca, mengerti artinya atau tidak berpahala. Mengerti artinya atau tidak berpahala. Ya. Jadi bisa, nggak masalah. Baca saja. Setiap huruf 1 pahala, 10 pahala. Dan itu dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diurut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas, gitu. Ini dibaca. Ini pahala sendiri. Para sahabat mengkhatam Al-Quran 3 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali, maksimal mereka 40 hari sekali. Dan kalau tiba Ramadan, mereka lebih giat lagi mengkhatamnya. Sampai Utsman bin Affan tadi pagi saya jelaskan, beliau mengkhatam Al-Quran di salat witir yang rakaat terakhirnya. 1 malam khatam Al-Quran 30 juz, luar biasa gitu. Mereka memahami tentang fungsi Al-Quran, mereka membacanya. Jadi baca Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah mentadabburinya. Tadabbur ini mengambil makna dan hukumnya, dan ini disarankan oleh para ulama
tidak lebih dari 10 ayat per hari. Tidak usah lebih dari 10 ayat. 10 ayat saja. Bapak Ibu caranya, lihat daftar isi Al-Quran, ada 114 surah. Bapak Ibu bisa pilih, susun surah-surah itu. Ambil kertas di rumah, buka Al-Quran, lihat surah-surahnya. Yang paling Bapak Ibu suka, tertarik melihat nama surahnya, coba mulai baca dari situ. Misal bapak-bapak mau surah atas nama laki-laki, ada surah Muhammad, ada surah Yunus, ada surah Hud, ada surah Ibrahim, ada surah-surah, ada surah-surah laki-laki, itu bisa kita baca, gitu kan? Ibu-ibu bisa memilih surah Maryam, surah Nisa, ada. Kita mau baca surah tentang nama-nama hewan, ada Ankabut, ada Al-Baqarah, ada Fil, ada An-Nahl, banyak surah-surah. Coba dibaca dari surah yang paling kita senangin, yang mana kita penasaran, oh surah ini nih, kasih tanda. Saya baca sekarang surah Al-Ankabut, surah nomor 29, jumlah ayatnya sekian. Baik, mulai dibaca 10 ayat saja. 10 ayat ini baca ayatnya dengan terjemahannya, tidak lebih dari itu. Fahamin apa yang Allah inginkan di 10 ayat itu. Itu yang sahabat selalu lakukan. Ini berbeda dengan yang pertama ya. Kalau pertama itu baca untuk menghatam memang. Ngerti tidak ngerti jalan aja terus baca. Itu pahala sendiri. Dan ini tadi yang saya sebutkan fadilahnya. Sekarang mentadaburinya. Tadabbur ini mengambil hukum dan maknanya tidak harus berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi boleh surah-surah yang kita senangin dan 10 ayat saja. Kemudian yang ketiga, menghafalnya. Menghafal sama caranya, paling mudah sama dengan cara tadabbur tadi. Mulai dengan 10 ayat saja per hari. 10 ayat per hari. Dan ini hanya butuh sedikit. Ini hanya butuh sedikit. Ini hanya butuh paling waktu 15 sampai 20 menit ya, waktu untuk menghafal. Jadi hanya butuh waktu 15 sampai 20 menit. Bapak Ibu coba praktekin sebentar menghafal ya, 10 ayat saja. Dan caranya jangan dibayangkan kalau mau hafal Quran, oh dari Al-Fatihah, Al-Baqarah panjang sampai ke An-Nas, itu kepanjangan. Kita lihat Quran tebal. Coba pilih surah yang paling kita suka. Sama dengan kalau mau baca buku, Bapak Ibu kalau baru beli buku, jangan taruh di rak di rumah. Buka plastiknya, lihat daftar isinya, mulai baca dari judul yang paling kita suka. Baca sebelum taruh di rak 5-6 menit, 5-10 menit saja baca. Kemudian taruh, tandain nanti. Itu nanti akan membuat kita penasaran dengan isi buku dan kita baca semua. Begitu baca Al-Quran. Hafalnya 10 ayat saja. Kata Nabi SAW, orang yang menghafal Al-Quran tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Dan hari kiamat tentunya orang tuanya akan diberikan mahkota sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan terlalu banyak fadilah orang yang menghafal Al-Quran. Tapi intinya kita dianjurkan menghafal Bapak Ibu sekalian, dan tidak ada kata-kata terlambat. Para sahabat masuk Islam umur 60 tahun bisa hafal Quran karena mereka tidak jadikan sebagai beban. Mulai 10 ayat dipraktekin dalam sholat, dipraktekin lagi di jalanan, dipraktekin sementara mau buka baju nih, mau diganti, ulangin tuh 10 ayat. Bisa dibaca. Yang keempat adalah mengamalkannya, mengamalkan isinya. Jadi ini fadilah yang pertama berhubungan Ramadan, dan mohon maaf saya tadi agak panjang menjelaskan karena memang Al-Quran ini banyak ditinggalkan oleh sekarang kaum muslimin. Mereka tidak sadar bahwasanya ini kitab dari langit dan memang berpahala serta akan menjadi penolong buat kita hari kiamat. Yang kedua dari 20 kelebihan Ramadan adalah bulan penuh dengan pengampunan. Dikatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man shama ramadhana, dalam riwayat yang lain man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, yang lainnya hadisnya yang satu lagi, siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bersih semua salahnya. Bayangkan kalau Anda kerja di satu perusahaan, pimpinan mengatakan khusus Januari dari tanggal 1 sampai 31 Januari, siapapun pegawai yang datang on time, berbuat yang benar, ikuti peraturan perusahaan, semua salahnya 10 tahun, 20 tahun, saya maafin semua, kata pimpinan perusahaan. Udah gak ada lagi salahnya, dianggap bersih. Ramadan ibaratnya begitu. Datangnya Ramadan, dibersihkan semua dosa-dosa kita dengan mengikuti programnya saja, puasa dengan sholat malam. Juga di dalam hadis yang lain riwayat Tabarani,
di mana Nabi SAW berkata, kalau tiba Ramadan kepada para sahabat, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana pada saat itu Allah mengampuni semua dosa-dosa, Allah terima semua doa-doa, dan Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkan yang terbaik dari diri kalian, karena orang yang rugi, orang yang tidak dapat rahmatnya Allah di Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau di Ramadan saja kita tidak bisa baik, kapan kita baik kira-kira? Semua orang puasa, kalau kita juga nggak puasa, kapan kita akan puasa? Semua orang sholat malam tarawih, kalau kita tidak tarawih, kapan kita akan tarawih? Semua orang mulai kembali ke Al-Quran, kalau kita nggak baca Quran Ramadan, kapan kita akan baca Al-Quran? Ini bulan pembersihan dosa, diampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, bulan yang penuh dengan berkah, mubarak. Semua yang kita dapat di muka bumi ini di bulan Ramadan berkah. Makanannya, minumannya, contoh berkahnya. Berkah itu artinya cukup ya. Berkah itu artinya cukup. Jadi sesuatu yang cukup dikatakan sesuatu yang penuh dengan berkah. Makanan, minuman di bulan Ramadan subhanallah beda dengan bulan-bulan lain. Kadang-kadang kita sahur pun sedikit misalnya, begitu buka puasa asal niatnya ikhlas, buka puasa juga dengan sedikit cukup. Itu namanya berkah. Berkah semua Allah kasih. Berkah yang luar biasa ini artinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan dan butuhkan. Itu juga adanya di bulan Ramadan. Yang keempat, bulan diterimanya doa. Semua apa yang kita sampaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, di waktu berbuka puasa ada saat di mana setiap orang yang berpuasa diijabah doanya. Nanti sebentar ini menjelang buka puasa, pas kita sudah baca Bismillah, zahabal dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, telah kering telah basah tenggorokan, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat saraf, urat tenggorokan, dan telah dicatat pahala dengan izin Allah. Lalu kita sambil buka puasa sambil berdoa, itu diijabah sama Allah SWT. Menjelang buka puasanya atau pada saat lagi buka puasa itu diterima dijabah doa. Dan doa ini adalah permohonan kepada Allah SWT. Permohonan kepada Allah ini gak ada batasnya. Ini bukan minta uang saja, minta apa saja sama Allah, Allah kasih apa saja, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Thalathun la yuraddu du'a'uhum," atau da'watuhum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sha'im wal musafir wal madlum. Orang yang puasa, orang yang musafir, dan orang yang terzalimi. Jadi puasa di sini diijabah doa. Ramadan kita ini bukan puasa sehari 2 hari, sebulan penuh non-stop. Tiap hari diijabah doa. Maka ini kesempatan emas. Hari-hari biasa ada Senin Kamis, tapi seminggu 2 kali. Nggak ada puasa sebulan. Ramadan sebulan, dan ini semua orang sedang berpuasa. Maka diijabah doa. Yang kelima adalah bulan di mana kita dilatih oleh Allah untuk meningkatkan SDM atau skill, kemampuan kita untuk beribadah dan meninggalkan dosa. Misal, contoh Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Ramadan kita lagi lewat di pinggir jalan, kemudian kita lihat ada orang jalan sambil makan, ada orang sambil minum, walaupun kita tidak tahu orang itu muslim atau tidak, muncul perasaan kita, ada peningkatan iman dalam hati. Kenapa ya orang itu nggak puasa? Muslim atau bukan? Kalau muslim kenapa dia nggak puasa ya? Ada perasaan itu muncul. Kalau lagi puasa, ada orang berkata kasar, ada orang mau bermaksiat, lalu kita tahu apa yang akan kita lakukan? Pasti akan muncul perasaan yang bergejolak dalam hati untuk memberhentikan dia. Ada muncul itu, namanya skill spiritual, potensi kelebihan seseorang dalam beribadah kepada Allah muncul di bulan Ramadan. Semua orang beribadah pada saat itu. Maka ini akan muncul khusus di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah bulan di mana umroh yang Bapak Ibu lakukan, kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Khusus umroh-umroh yang kita lakukan di hari-hari biasa, itu pahalanya pahala umroh umumnya. Tapi kalau di Ramadan beda. Kata Nabi SAW, umroh fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama persis pahalanya dengan haji plus bersamaku. Jadi uang yang dikeluarkan lebih kecil, tapi pahalanya lebih besar. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tentunya pahala haji itu adalah besar sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata-kata yang berbau kemaksiatan, tidak fusuk, tidak melakukan perbuatan fisik yang mengganggu, juga tidak jidal, tidak berdebat-debat. Raja al-yawm waladathu ummu, dia akan pulang, maksudnya dia akan kembali nanti setelah Idul Fitri, hidup lagi dengan aktivitasnya seperti orang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Dan kita bisa dapatkan dengan pahala atau dengan melakukan umrah Ramadan. Yang ketujuh adalah bulan di mana di dalamnya terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu semua tentunya Lailatul Qadar. Qadar ini artinya penentuan, ya, penentuan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir 1 tahun ke depan. Makanya semua malaikat turun pada saat itu, gitu kan. Allah turunkan surah Qadar 5 ayat khusus bicara masalah ini. Jadi Allah SWT tentukan. Nah, bulan Lailatul Qadar ini sudah kita tahu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Dan malam Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir Ramadan. Sebentar lagi nih, kurang lebih berapa hari lagi kita akan masuk, insyaallah 3-4 hari kita akan masuk di 10 akhir Ramadan, Bapak Ibu sekalian. 10 hari Ramadan terjadi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 atau 29, dan bisa berputar. Allah lebih tahu kapan dia terjadi. Tapi ciri-cirinya bulan purnama sangat terang pada saat itu, atau bulan sangat terang, padahal dia di akhir bulan, gitu kan. Itu ciri-ciri diantaranya. Dan sebagian ulama menambahkan dengan mungkin di pagi harinya, keesokan paginya matahari tidak akan seterik seperti teriknya di bulan-bulan di hari-hari biasa. Itu diantara ciri. Tapi yang jelas kita kejar di 10 akhir Ramadan. Kalau Bapak Ibu sempat, dan kita semua pasti akan lalui Lailatul Qadar, sempat kita mengucapkan subhanallah saja, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan atau 83 tahun. Apa saja, baca Al-Quran, sholat malam, semua ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kemudian juga yang ke-8 adalah bulan di mana seorang muslim dibiasakan untuk bisa mengatur waktunya. Seperti kasus misalnya, contoh saja, Bapak Ibu jadi bisa mengatur waktu, kita bisa bekerja urusan dunia dan tetap bisa berpuasa. Di luar Ramadan ini gak gampang, gak semua orang bisa kerjakan itu. Kita kadang-kadang kalau mau puasa Senin Kamis, kerja, panas. Lebih baik kadang-kadang banyak orang memilih untuk tidak puasa Senin Kamis. Kalau ada yang kerjakan, alhamdulillah. Tapi kalau Ramadan, wajib, dia harus kerjakan. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Bagaimana dia terbiasa untuk mengerjakan ibadah tadi. Rugi Bapak Ibu sekalian, sebulan penuh kita puasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa. Terus 1 bulan setelah Idul Fitri kita tidak pernah sama sekali berpuasa. Setiap hari kita sholat malam, tarawih. Setiap malam, tarawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan supaya Bapak Ibu minimal setahun sekali pernah sholat malam, gitu ya. Nah ini dikerjakan, dilakukan. Sayang sebulan sudah dilatih, kemudian tiba-tiba setelah 1 bulan kita tidak pernah lagi mempraktekannya. Rugi nggak kira-kira? Ada orang Idul Fitri bilang alhamdulillah lidahnya, lisannya, tapi alhamdulillah karena dia selamat dari penjara ibadah. Bukan alhamdulillah siap praktekin ilmunya. Kalau ada orang di antara kita yang hadir sini belum bisa bawa mobil, dia datang ke tempat mengemudi mobil, bayar, bukan seminggu ya, biasanya seminggu sudah bisa bawa mobil tuh, maksimal 2 minggu. Ini enggak, sebulan cari supir yang sangat bagus, bayar mahal. Setelah sebulan kita pintar bawa mobil, enggak pernah nyetir mobil, bermanfaat ke hasil kursusnya. Sama halnya dengan Ramadan. Rugi sekali kita sudah dibiasakan, dipaksa tanda kutip puasa. Habis lebaran nggak puasa. Padahal Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan penuh, diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya setahun, puasa setahun. Bagaimana kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, kata pimpinannya, siapa yang kerja bulan Januari full, tambah 6 hari saja bulan Februari, maka 1 tahun ini sampai Desember gajinya saya kasih langsung. Kerjanya cuma 5 pekan saja. Semua orang pasti akan berlomba-lomba. Ramadan ditambah 6 hari saja bulan Syawal, pahala setahun. Tapi subhanallah sayang banyak orang tidak mau puasa 6 hari.
karena alasannya seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Kita juga terbiasa bangun makan sahur. Bangun sahur itu biasanya kalau saya tanya jemaah saya di Jakarta, berapa jam sebelum subuh Bapak Ibu bangun? Umumnya jawabannya 1 jam Ustaz. Baik, kita biasa dibangunkan oleh Allah SWT karena mau makan. Memang sahur berkah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur ada berkah. Allah turunkan berkah gitu kan. Maka kita disuruh perintahkan untuk itu. Kata Nabi SAW, tolong sholat malam kalian dengan istirahat di siang hari, dan tolong puasa kalian dengan makan sahur. Sahur itu kalau kita bangun 1 jam sebelum subuh, Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita itu adalah 1/3 malam. Kata Nabi SAW, kalau tertinggal 1/3 malam, Allah turun ke langit bumi, bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang beristighfar saya ampuni. Tiap malam, dan kita sebulan dilatih, dibiasakan Allah bangun jam begitu. Kenapa setelah Idul Fitri kita nggak lakukan lagi? Nah, ini hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Allah mengelatih kita untuk mengatur waktu ibadah, sehingga kita kalau meninggal siap untuk itu. Yang ke-9, bulan di mana syahwat yang selalu mengganggu kita ini, hawa nafsu, itu diredam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak membuat orang terjerumus dalam dosa, zina, berdusta, hawa nafsunya. Allah redam hawa nafsu itu dengan bulan puasa, dengan puasa. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak-anak muda, siapa yang bisa berpuasa, siapa yang bisa menikah, maka menikahlah, karena itu akan membantu menjaga kehormatan penglihatannya dan kesucian kemaluannya. Dan yang tidak mampu, dia semestinya berpuasa, karena puasa akan menjadi penolong baginya. Artinya, kalau orang puasa, maka kita dilatih untuk terbiasa meredam hawa nafsu kita. Bahkan sama istri, sama suami pun, kalau lagi puasa tidak boleh. Nanti kalau malam hari mungkin boleh dibolehkan, tapi kalau siang hari nggak boleh sama sekali. Dilatih untuk tidak terbiasa mengikuti syaitan melampiaskan hawa nafsu, dan itu dengan puasa. Yang ke-10 adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyebab penyakit berat bagi manusia, yaitu emosi dan marah. Emosi dan marah. Kita harus tahu penyebab penyakit stroke, penyebab penyakit darah tinggi, penyebab penyakit-penyakit yang luar biasa berat, itu semua dikarenakan karena salah satu faktornya adalah emosional. Dalam bulan Ramadan dilatih setiap muslim hilang emosinya, nggak boleh, kecuali agama Allah dicoreng. Kata Nabi SAW, ya, bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan keji, ya, serta perbuatan kebodohan dan emosi. Kalau seseorang di antara kalian diajak bertengkar oleh seseorang lain, sementara dia puasa, dia bilang, maaf, saya lagi puasa, saya nggak mau bertengkar. Maaf, saya lagi puasa, diulangi 2 kali. Inni shaim, dikatakan begitu. Maka di sini kita diredam. Dan memang dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang aja kita bertengkar, tinggalkan saja, nggak usah layani. Kalau kita jelasin sesuatu, ini yang saya mau sampaikan, dia tolak, ya sudah, tinggalkan saja, nggak usah ribut-ributan, nggak ada gunanya. Nah, dalam Islam kita dilarang untuk ribut-ribut seperti itu. Kata Nabi SAW, bukan kedewasaan, keperkasaan, ya, kebijaksanaan dinilai dari emosinya orang. Marah-marah, banting barang, suaranya angkat, itu bukan keperkasaan di situ. Tapi keperkasaan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai, kata Nabi SAW, dari pada saat orang itu bisa meredam emosinya. Karena kalau kita emosi, buyar semua idenya, kata-kata kita jadi kasar, mata kita jadi melotot, tangan kita bisa main melayang, kaki kita bisa melayang, ini semua tidak benar. Dan dengan puasa itu diredam semuanya, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian sedang puasa maka jangan rafath, jangan mengucapkan kata-kata mengundang syahwat, jangan sahab, berteriak-teriak, ya, emosional. Kalau dia dicaci maki oleh seseorang atau diajak bertengkar, maka dia mengatakan saya puasa, saya nggak mau ikut-ikutan. Berarti puasa meredam itu. Yang ke-11, kita akan muncul kepedulian dengan bulan puasa. Lapar dan haus yang kita rasakan, muncul kepedulian. Ternyata orang-orang susah di luar sana, yang mereka susah makan, susah minum, mereka rasakan lapar. Oh, ternyata itu ada yang dirasakan, ya. Muncul kepedulian, maka kita mau berbagi, maka kita akan mau berbagi dengan orang-orang. Itu juga akan muncul dengan bulan puasa, ya.
Tentu dengan adanya juga pembagian zakat fitrah, zakat mal, gitu kan, pembagian apa yang kita berikan karena kepedulian. Yang ke-12, bulan Ramadan adalah bulan kesehatan, di mana memang di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meredam makanan. Yang paling banyak buat masalah bagi orang ini makanannya. Kata Nabi SAW, tidak ada bejana, tempat penampungan sesuatu yang lebih buruk yang suka diisi oleh manusia. Kalau Bapak Ibu punya bejana-bejana di rumah, tempat kendi-kendi untuk numpang taruh-taruh makanan, tidak ada lebih buruk kata Nabi SAW dibandingkan perutnya. Terus saja manusia mengisi dan penyakit semuanya dari perut. Anda boleh tanya kepada dokter-dokter yang ada, tentu umumnya mereka sepakat penyakit dari perut. Makanan yang salah ini jadi masalah semuanya. Dengan bulan Ramadan kita dilatih memakan makanan. Seperti misalnya Nabi SAW menyuruh buka puasa dengan buah kurma, sahur dengan buah kurma. Boleh makan nasi, boleh makan yang lain. Tapi apa kata Nabi? Sebaik-baik makanan kalian di buka puasa kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat buka sahur adalah kurma. Kita boleh buat jus, buat kue, buat macam-macam, maka dimakan, gitu kan? Kurma tersebut. Ini ada tuntunan untuk makan makanan sehat dan kurma termasuk buah yang paling sehat di dunia, gitu kan? Kemudian juga banyak hal-hal yang lain diantaranya makanan-makanan yang tadinya orang-orang sakit umumnya di bulan Ramadan malah sembuh karena mereka dengan bulan Ramadan itu terjaga, terkontrol makanannya. Bahkan saya praktek sama istri saya, alhamdulillah pada saat mereka sedang hamil pun, ya pada istri pada saat hamil, maka dia tadinya mau buka puasa, motivasinya mungkin saya tidak tahan. Terus saya bilang, yakin, niat baik kepada Allah, kamu bisa. Insya Allah Allah akan mudahkan. Sahur yang cukup, buka puasa yang cukup. Dijalankan, alhamdulillah, sebulan penuh dalam kondisi hamil bisa dijalankan, gitu kan? Jadi ini semua hal yang luar biasa. Bulan yang penuh dengan kesehatan. Kita bisa rasakan di bulan Ramadan kita jauh dari penyakit-penyakit. Kemudian yang ke-13 adalah bulan di mana bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Walaupun mungkin kita kadang-kadang mengeluarkan bau yang tidak enak, tapi di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau kasturi. Yang ke-14, bulan Ramadan atau puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, semua ibadahnya anak Adam, sholatnya, jihadnya, bakti orang tuanya, baca Qur'annya, semua sudah saya tentukan kadar pahalanya, kata Allah, 10-700 kali lipat, kecuali puasa. Dia milik saya dan saya akan balas langsung. Kata ulama dari hadis ini tidak ada ibadah yang mengalahkan pahalanya ibadah puasa. Yang ke-15, bulan pelipat gandaan pahala dan bersaing dalam merebut pahala-pahala ibadah. Pahala yang kita panen hari kiamat ya. Itu dengan cara membuka puasakan orang lain. Sedikit saya butuh 2-3 menit dalam poin ini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Bahwasanya kita kalau membuka puasakan orang lain, kalau saya tanya gini, Bapak Ibu mau nggak dapat pahala? Kita 30 hari puasa nih, dapat pahala 30 hari puasa kita. Tapi kita dapat juga di buku amal kita 30 pahala puasa yang lain, 60, 90, bahkan mungkin 1 juta pahala. Tentu kita jawabnya mau. Bagaimana caranya? Buka puasakan orang. Dan membuka puasakan orang ini tidak, kalau yang punya uang alhamdulillah, yang tidak punya uang juga tetap bisa. Saya kasih contoh. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi waktu di Madinah. Waktu saya pertama ke Madinah tahun 1990, saya turun dari bus kampus menuju ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Waktu saya menuju ke masjid, saya temukan ada banyak orang yang sedang membelakangi masjid. Jadi anggaplah tembok ini masjid, kemudian saya sama teman-teman saya semua ini pada berdiri membelakangi masjid. Waktu saya turun dari bus jalan dari sana, saya lihat orang-orang ini kok banyak sekali dan mereka saling dempet-dempet gitu kayak lagi nunggu orang. Kalau nunggu orang kok banyak gitu. Saya sambil jalan menuju ke Masjid Nabawi sama beberapa teman orang Indonesia waktu itu mahasiswa juga. Kemudian saya begitu dekat dipeluk sama satu orang di situ. Yang lainnya juga teman-teman saya dipeluk sama orang-orang di sebelahnya gitu. Saya lihat wajahnya, saya nggak kenal orang ini. Siapa orang ini peluk saya? Subhanallah, saya dapat jawaban waktu kuping saya dibisikin sama dia. Dia bisikin saya sambil peluk, dia bilang, "Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya." Dia merayu saya karena ingin dapat pahala buka puasa saya untuk buka puasa di tempatnya. Ternyata
Di Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian ada banyak plastik-plastik namanya sufron. Kalau di masjid itu ditaruh panjang, nanti taruh makanan-makanan, kurma, yogurt, pisang, apel segalanya. Di sebelah kiri kanan ada air zam-zam, jek zam-zam yang besar. Si ayah atau si kakak dia di dalam masjid mengatur buka puasa, si adik atau si anak cari mangsa di luar. Jadi dia cari siapa yang buka puasa. Tadi kalau saya bilang iya saya mau buka puasa, tangan saya dipegang, dibawa ke tempatnya dia. Lalu dia bilang buka puasa di sini ya. Jangan kamu pindah-pindah ke sana, ditunjuk sebelahnya. Dia tidak mau saya pindah ke sebelah, suruh buka puasa di sini. Dan kamu sudah tahu tempat kami ya. Nanti besok kalau ke Masjid Nabawi buka puasa sini lagi ya. Saking luar biasanya mau dapat pahala buka puasa. Coba bandingkan dengan kita di Indonesia. RT RT-nya sudah kasih giliran. Bapak ini, ibu-ibu ini dapat giliran hari ini. Tiba undangannya dia kaget. Oh sudah tiba giliran saya. Kaget, seakan-akan kenapa sudah tiba gilirannya. Subhanallah, booking masjid dekat rumah kita. Air mineral Bapak Ibu sekalian, satu dus isinya 48 gelas. Itu harganya di bawah 30.000 rupiah. Kalau kita kasih ke masjid, dipakai buka puasa oleh 48 orang. Satu saja dari 48 orang itu ahli ibadah. Hari itu baca 1 juz Al-Quran, hari itu sholat, hari itu baca zikir pagi sore, hari itu banyak sekali ibadah. Kita panen pahalanya persis seperti dia tanpa dikurangi sedikit pun. Kata Nabi SAW, siapa yang buka puasakan orang lain, dia akan dikasih pahala seperti orang yang dia buka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Kalau Bapak Ibu bilang sama saya nggak mampu Ustaz, nggak ada uang. Baik, saya tanya di Jakarta, saya tanya jemaah saya, Bapak Ibu yang tidak mampu nih buka puasa di mana? Oh di masjid dekat rumah, biasa disiapin buka puasa. Biasa disiapin buka puasa. Lalu saya tanya, Bapak Ibu bisa nggak bantu marbot masjid ngatur-ngatur buka puasa? Bisa Ustaz, itu ada pahalanya. Masuk masjid, ambil air mineralnya, tatain, buat ambil kurmanya, tatain. Ayo buka puasa orang, ayo layanin, gitu kan? Itu pahala. Bisa dapat. Kalau Bapak Ibu juga mau jadi raja dan ratu, tidak mau bekerja seperti itu, masih bisa dapat pahala nggak? Masih bisa. Kalau sudah duduk, sudah dihidangkan oleh marbot masjid, Bapak Ibu ambil air mineralnya, tukar sama orang di sebelah. Nih ya, ambil pahala saya ambil pahala kamu. Ini nggak ada modalnya. Kalau ini juga tidak mau dilakukan luar biasa, udah nggak mau pahala. Jadi kita bisa dapat pahala membuka puasakan orang Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-16, bulan di mana semua syaitan dibelenggu, musuh kita yang biasa jerumuskan kita, semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih menggoda ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan dibelenggu di bulan Ramadan sehingga mereka tidak menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya masih menggoda, tapi diikat. Kalau kita lomba lari, musuh kita diikat kakinya, pasti kita akan menang walaupun kita jalan kaki. Seperti itulah, lebih ringan godaan syaitan. Yang ke-17, bulan dibuka semua pintu surga. Kemudian ke-18 ditutup semua pintu neraka. Ke-17 dulu dibuka pintu surga. Surga punya 8 buah pintu. Satu pintunya seperti rumah ini misalnya pintu gerbangnya dari pintu sebelah ke pintu sebelahnya. Ini jaraknya pintu surga ya. Itu jaraknya 40 tahun dalam hadis dikatakan. Dan ada 8 buah pintu. Setiap pintu punya 100 derajat, 1 derajat ke derajat di atas, jaraknya antara langit dan bumi. Jaraknya antara langit dan bumi. Dibuka semua pintu surga di bulan Ramadan. Lalu kita tanya sekarang, kenapa pintu yang dibahas? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan permadani? Kenapa bukan bangunannya? Karena kata para ulama, pintu simbol daripada bangunan. Tidak mungkin rumah mewah, kemudian pagarnya pintunya dari bambu. Pasti pintu itu simbol. Kalau bagus rumahnya, maka pintunya pasti bagus. Dari situ bisa tahu dalamnya seperti apa. Seperti itu gambarannya. Maka Nabi SAW menyebutkan pintunya. Dan juga kalau kita tanya lagi, apa manfaatnya kalau pintu surga dibuka sekarang, sementara kita belum bisa masuk? Maka jawabannya adalah dibuka pendaftaran menuju ke surga. Sama kalau ada satu kampus atau tempat kerja tulis 1 Januari sampai 31 Januari dibuka pendaftaran. Ada orang lewat depan kampus itu atau kantor itu, dia bilang, saya mau kuliah sini, saya mau kerja di sini, tapi nggak pernah ngajuin, nggak pernah daftar, maka nggak akan diterima. Walaupun masih terbuka sampai akhir tertutup, dia tidak daftar, maka tidak masuk. Ramadan terbuka pintu pendaftaran surga. Yang ke-17 tadi dibuka, atau maaf 18 ditutup semua pintu neraka.
Semua neraka, semua orang yang bermaksiat di Ramadan, Allah SWT tidak langsung spontan masukkan ke neraka. Kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan Allah utus malaikat dan malaikat ini berkata di muka bumi, cuma kita tidak dengar suaranya. Malaikat ini berkata, wahai pelaku kebaikan, bersegeralah tinggikan derajatmu di surga karena pendaftaran surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah kesempatan karena kau tidak dihukum Ramadan ini, maka hilangkan dirimu dari neraka itu. Perlu kita tahu, setiap malam Allah Subhanahu wa taala menghapus orang-orang dari api. Kita tahu begini Bapak Ibu sekalian, semua kita ini punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Semua kita ini punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kalau seseorang meninggal beriman, maka dia masuk surga. Tempatnya di neraka dikasih kepada orang kafir. Kalau dia meninggal fasik, muslim lebih banyak dosanya, dia masuk ke nerakanya dulu baru dia masuk ke surganya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dibalik, dia masuk ke neraka, tempatnya di surga dikasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, di bulan Ramadan, kelebihan yang ke-19 adalah bulan pembebasan dari api neraka. Dihapus nama kita, tempat di neraka itu sudah tidak ada lagi. Dengan cara kita hanya memohon kepada Allah. Kata Nabi SAW, setiap malam ada penghapusan orang dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dan yang terakhir saudaraku adalah berpuasa adalah tameng dari api neraka. Ini juga sama. Kata Nabi SAW, puasa adalah tameng, perisai dari api neraka seperti perisai kalian pada saat berhadapan dengan musuh. Dan ini juga akan didapatkan dengan bulan Ramadan. Hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang berpuasa 1 hari saja di sisi Allah, kayak Ramadan ini kita puasa sebulan, 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Sejarak 70 tahun. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan beberapa poin kecil saja. Bulan Ramadan kita harus sambut dengan yakin ini adalah bulan prestasi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, untuk siap menghadapi kematian. Hilangkan semua wasawis syaitan. Godaan syaitan mengatakan bulan Ramadan misalnya bulan azab, tersiksa saya puasa, atau bulan malas-malasan, saatnya saya loyo, saya lemas, atau saatnya pada saat tidak makan sahur saya nanti buka puasa harus balas dendam, makan yang banyak. Ini semua tidak benar. Dilawan. Kita harus bisa dengan izin Allah. Niatkan yang benar. Niat adalah sugesti. Allah akan berikan sesuai dengan niat kita. Allahu a'lam. Semoga tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala telah menerima seluruh amal yang sudah kita kerjakan yang lalu, dan juga diberkahi sisa umur kita yang akan datang. Semoga juga Allah sembuhkan seluruh muslimin yang masih sakit. Allah juga melunasi orang yang terlilit utang. Allah juga Subhanahu wa taala memberikan kemenangan seluruh umat Islam di Palestina, di Syria, di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Myanmar, di mana saja mereka berada. Allah berikan kemenangan dan Allah muliakan agama Islam ini di tangan mereka dan juga di tangan kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian saya bisa sampaikan. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar, sebagaimana menyatukan kita di rumah yang mulia ini. Allah satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab insyaallah.